Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan habis hujan, ya alhamdulillah, yang sudah lama kita menanti semuanya nikmat dari Allah Ta'ala. Ya alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini Allah memberikan rahmatnya berupa hujan kepada kita semuanya. Semoga dengan hujan tersebut memberikan keberkahan kepada kampung kita, yaitu Klewonan secara khususnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya ngapunten karena beliau Ustaz Zulfahmi sore tadi mengabari ngeten niku bahwa beliau tidak dapat hadir dalam majelis ini karena beliau ngedrop ngeten niku gerah. Maka marilah kita doakan semoga Ustaz Zulfahmi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya sebuah kebaikan-kebaikan, bahwa Allah Ta'ala ketika berfirman di dalam Quran surat Yunus niko, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladina amanu wa kanu yattaqun, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala niku mempunyai seorang wali. Inna allaha ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, bahwa wali Allah itu adalah mereka yang tidak takut dan juga tidak bersedih. Dan juga akhirnya nopo, siapakah wali Allah itu? Walladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, dari ini marilah kita insyaallah belajar ketika Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada seseorang itu ternyata banyak sekali melalui sabda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apabila kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, kita diinginkan bahwa kita itu menjadi wali-wali Allah Ta'ala, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita semuanya yaitu petunjuk-petunjuknya. Yang pertama kali yang sering sekali kita dengar mungkin seperti itu, bahwa di dalam hadis disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka ia akan dipahamkan agama ini. Inilah yang pertama, bahwa nopo, kalau kita ternyata diinginkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba Allah yang terbaik, maka pasti Allah akan memberikan ilmu agama kepada kita semuanya. Sebagaimana ketika Nabi niku
mendoakan Ibnu Abbas nggih, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu bita'wil, ngeten niku. Terus ketika Nabi itu mendoakan Ibnu Abbas itu adalah, ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini agama dan juga takwil ataupun ketika mentafsirkan ilmu-ilmu agama atau menafsirkan Al-Qur'an niku. Nah, maka dari yang pertama niki nopo tugas kita, bahwa ternyata kalau kita menginginkan bahwa diri kita itu kayak dianggap baik oleh Allah Ta'ala, maka marilah kita untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar, ngeten niku. Karena sesungguhnya nopo kan banyak istilah niku, bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga dengan ilmu, ngeten niku nggih. Karena apa? Dengan ilmulah semuanya akan abadi. Misalnya ketika di dunia orang dikasih uang 100 juta nggih, kalau misalnya nggih ada pilihan, yang pertama adalah orang tersebut mau dikasih uang 100 juta, itu yang pertama. Atau yang kedua, bahwa orang tersebut dipilih untuk diajari mencari uang 100 juta. Pilih pundi niku? Yang pertama langsung dikasih 100 juta, yang kedua dikasih ilmu untuk mendapatkan uang 100 juta. Pilih pundi? Halo? Oke. Kalau yang pertama dikasih 100 juta niku kan suatu saat akan habis kalau kita pergunakan terus-menerus. Akan tetapi ketika kita mempunyai ilmu untuk mendapatkan uang 100 juta, maka ketika 100 juta yang kita pegang itu sudah habis, kita bisa mencari lagi. Nah, itulah akhirnya napa, bahwa benar ketika kita menginginkan dunia saja ternyata juga dengan ilmu. Apalagi napa kalau kita menginginkan menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala, maka juga dengan ilmu. Karena di dalam Quran surat Al-Fatir ini kan disebutkan bahwa innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala adalah orang para ulama, para ahli ilmu. Nggih, ngeten niku. Dan juga ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah niko, bahwa Allah Ta'ala juga mengangkat derajat suatu kaum atau orang itu juga dengan ilmu. Nah, maka itulah akhirnya nopo ilmu ini menjadi pedoman hidup kita. Dengan ilmu itulah kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu itu kita juga bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, maka akhirnya inilah jalan yang pertama apabila kita niku pengen menjadi baik di sisi oleh Allah Ta'ala, sebagaimana hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nggih. Itu, maka barang siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka akan dipahamkan agama niku. Nah, maka dari sini inilah pentingnya sebuah ilmu untuk kehidupan kita semuanya. Maka nggih, marilah kita ambil. Kalau diri kita itu pengen baik, pengen menjadi hamba yang terbaik dari Allah Ta'ala, maka marilah kita senantiasa untuk belajar, untuk menuntut ilmu, karena semuanya membutuhkan ilmu. Bapak Ibu, ketika kemarin kula tanglet sama Dr. Eri Prasetyo niku, beliau adalah seorang psikolog niku.
Ketika tanya juga, wahai dokter, bagaimana kita niku mencegah bullying? Ngertos bullying menapa boten niki Bapak Ibu? Ngertos nggih? Bullying niku pripun? Mencaci ataupun menghakimi seseorang. Kan kalau di sekolah sekarang banyak sekali. Bullying di pesantren-pesantren niku kan sangatlah banyak sekali. Maka kemarin kula tanglet bagaimana mengatasi bullying di sekolah, di pesantren. Akhirnya beliau menjawab, "Hai Mas, kalau kita pengen memutus akar bullying, maka tidak bisa kita hanya fokus kepada santri saja ataupun siswa saja. Akan tetapi kita harus putus dari akar-akarnya. Yaitu akarnya apa? Dari kehidupan rumah tangganya, yaitu rumah tangga kedua orang tuanya." Ngeten niku. Terus terkadang nopo? Bullying ini bermula dari rumah tangga. Yang mana terkadang Bapak Ibu nggih, kita niku membandingkan anak-anak kita. Kowe iki lho jane mbok kaya masih kae sinau ngene-ngene. Nah, itu ternyata itulah bullying. Itulah apa membedakan anak itu adalah juga termasuk bullying ngeten niku. Yang tidak pernah kita sadari. Nah, inilah pentingnya nopo? Akhirnya kita niku benar-benar membutuhkan ilmu itu. Agar apa? Kita mendidik anak, membesarkan anak yang mana anak tersebut menjadi qurrata ayun, menjadi waladun soleh yad'u bih, yang mendoakan kedua orang tuanya. Akhirnya nopo? Ya dengan ilmu tersebut. Kalau kita benar-benar mau menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah niku. Nggih, niku nggih. Itu yang pertama. Yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah bahwa kalau kita menginginkan kebaikan maka dengan ilmu tersebut. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini juga diriwayatkan dari hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala suatu kebaikan, maka ia pasti akan diuji. Barang siapa kalau kita niku dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka pasti kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, dari hadis ini nopo? Ini renungan bagi kita semuanya, yang terkadang nopo kok uripe ngene-ngene iki terus, ngeten niku nggih. Terkadang kok banyak sekali ujian yang Allah berikan daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka cobalah ingat hadis ini, bahwa nopo ternyata kalau kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, pasti Allah akan uji kita semuanya. Setiap orang mempunyai ujiannya masing-masing sesuai kemampuan orang tersebut. Ngeten niku nggih. Kan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah niku tidak menguji seseorang melainkan dengan sesuai kemampuannya. Nah, maka nopo, mari ingat hadis ini. Kalau kita mendapatkan ujian seberat apapun, coba renungkan hadis ini. Oh, mungkin Allah niku akan memberikan suatu kebaikan kepada diri kita, agar nopo hati kita itu berbesar hati, tidak mengecil, tidak sedih dan lain sebagainya. Ngeten niku nggih. Karena kan kalau banyak sekali ayat nggih tentang ujian-ujian, ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah niku, walana baluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin niku.
bahwa Allah niku sungguh Allah niku akan menguji. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu minal khaufi wal ju'i, minal dari ketakutan, dari kelaparan, dari kekurangan harta, watsamarat dan juga buah-buahan. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Ta'ala, dan pasti setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan ketika menafsirkan bisyai'in di situ, ternyata tafsirnya adalah sebagian tafsir menafsirkan biqalilin, bisyai'in, dengan sesuatu niku. Maka ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud bisyai'in adalah biqalilin. Qalil niku adalah sedikit. Jadi napa? Ternyata Allah menguji seorang hamba, menguji seorang manusia niku dengan sedikit ujian, mboten banyak, ngeten niku, nggih. Diartikan adalah di sini dengan sedikit ujian, dari ketakutan, dari kelaparan, dari buah-buahan, dari sedikitnya harta dan lain sebagainya. Itu semuanya ternyata ujian Allah niku hanya sedikit mawon, mboten banyak, ngeten niku nggih. Dan juga misalnya di dalam ayat inna ma'al usri yusra, ngeten niku nggih. Yang mana di situ inna ma'al usri, ketika Allah Ta'ala menyebutkan kata kesulitan, maka didahului dengan alif lam yang menandakan ma'rifah, menandakan diketahui. Ngeten niku nggih, bahwa sesungguhnya inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ketika menyebutkan kesulitan di situ, Allah Ta'ala menggunakan kata alif lam, yang mana itu menunjukkan bahwa kesulitan itu pasti diketahui, pasti hanya satu, ngeten niku nggih. Akan tetapi ketika Allah Ta'ala berfirman dengan kata kemudahan itu, ternyata menggunakan isim nakirah, yang mana itu adalah bentuk dari umum, bahwa kemudahan itu adalah umum. Maksudnya nopo? Bahwa kemudahan itu tidak hanya didapat dengan satu cara saja, tapi banyak-banyak cara. Mungkin ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, kita sudah mencoba menyelesaikan dengan satu masalah, dengan satu cara, maka ternyata belum berhasil. Akhirnya kita melakukan cara yang kedua, yang ketiga, barulah berhasil. Maka itulah ternyata nopo, bahwa kemudahan itu Allah berikan melalui banyak-banyak pintu, melalui banyak-banyak pintu. Kalau yang kesulitan itu hanya satu, sudah pasti ujiannya itu pasti, tinggal menyelesaikan masalah niku ternyata banyak sekali cara-caranya. Nah inilah, maka nopo, hadis Nabi ini sebagai pegangan kita semuanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka ia pasti akan diuji. Ngeten niku nggih. Maka alangkah napa ketika Hasan Al-Basri mengatakan nggih, ketika mengomentari ayat innal insana lirabbih lakanut niko, bahwa sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar terhadap Rabbnya, tidak berterima kasih kepada Rabbnya niku. Beliau mengatakan huwallazi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih, bahwa Hasan Al-Basri itu mengatakan sesungguhnya manusia niku malah sering sekali menghitung-hitung musibah yang Allah berikan,
dan akhirnya manusia niku melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia tersebut. Nggih, padahal nikmat Allah sama ujian Allah niku banyak pundi? Banyak nikmatnya nggih. Kan tadi dikatakan bisyai'in biqalilin, bahwa kesulitan niku, bahwa ujian itu hanya sedikit. Akan tetapi kalau Allah berfirman dalam nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa Allah niku ketika kita ingin menghitung nikmat Allah Ta'ala, maka pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Maka marilah kita senantiasa merenungkan nikmat sekecil apapun yang Allah berikan itu, kita renungkan agar nopo kita semakin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Niku yang kedua, apabila kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka nopo kita pasti akan diuji. Ngeten niku nggih. Nggih, niku yang kedua. Yang ketiga adalah hadis bahwa kalau kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan ista'malah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala suatu kebaikan, maka ia akan dipergunakan. Maka ia akan dipergunakan. Itu hadisnya. Maksudnya nopo? Ini hadis dari Imam Ahmad. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka ia pasti akan dipergunakan. Maka para sahabat niku bertanya, qalu ya Rasulullah masta'maluhu, qala yuwaffiqu li amalin salihin qabla mautihi. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dipergunakan niku? Maka beliau menjawab, akan dianugerahi taufik oleh Allah untuk beramal soleh sebelum kematian. Bahwa hadis yang ketiga niki nopo, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya, maka pasti akan dipergunakan, yaitu diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa beramal soleh. Kalau kita analogikan seperti ini, biasanya pun orang-orang berilmu niku akan pasti digunakan daripada orang yang tidak berilmu. Betul napa mboten? Misalnya ketika kita lihat ustadz-ustadz nasional seperti Ustadz Abdul Somad, jadwalnya kan kemana-mana beliau. Nah itulah akhirnya nopo, ternyata kalau Allah niku menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka pasti ia itu akan dipergunakan, baik itu untuk orang lain ataupun untuk dirinya, untuk senantiasa beramal soleh. Misalnya juga ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Beliau jadwalnya kemana-mana, sampai terkadang mengontak hari ini mungkin jadwalnya tahun depan, 2 tahun ke depan saking padatnya jadwal beliau. Nah itulah akhirnya apa? Dari hadis ini, kalau kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, pasti kita akan dipergunakan. Dan ini bukan hanya urusan ceramah dan lain sebagainya, tidak.
Akan tetapi ketika kita diminta tolong oleh tetangga kita untuk membantu dan lain sebagainya, itu juga sebagai kebaikan untuk diri kita. Maka dari hadis ini nopo, marilah kita jangan pernah berhenti untuk senantiasa beramal soleh. Jangan berhenti kita untuk senantiasa menggunakan kemampuan kita untuk orang lain. Nggih, terus kita misalnya bisanya napa nggih? Membantu orang lain, ngeten niku nggih, membantu tetangga kita, ya sudah. Apabila ada disuruh membantu, kita longgar, kita punya waktu, nggih, monggo dibantu. Ketika kita mempunyai ilmu duniawi, misalnya berbisnis dan lain sebagainya, ketika diminta teman kita untuk mengajari, nggih, monggo diajarkan kepada teman-temannya. Nah, itulah akhirnya nopo, kita niku bener-bener dipergunakan, kita niku bener-bener diakui. Akhirnya nopo, Allah niku memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ngeten niku nggih. Itulah yang ke pinten wau? Ketiga nggih. Niku. Yang pertama napa? Kalau kita diinginkan kebaikan oleh Allah, maka yufaqihu fiddin, bahwa kita akan dipahamkan agama. Kesupen iki. Nggih, alhamdulillah. Ya, yang pertama mau adalah kalau kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka pasti kita akan dipahamkan ilmu agama. Ngeten niku nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggih diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka pasti kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka enggak perlu kita cemas, enggak perlu kita sedih. Ngeten niku nggih. Apabila kita banyak ujian niku mboten sah terlalu sedih, karena sedih niku juga diperbolehkan. Karena di dalam kisah niku sirah nabawiyah kan ada namanya yaumul hazan, tahun hazan, bahwa Rasulullah niku ketika ditinggal istrinya Khadijah dan juga pamannya sinten Abu Talib, nggih, niku bahwa napa? Itu adalah menjadi di dalam sirah niku adalah menjadi tahun kesedihan. Bahwa ternyata bukan bulan di situ, tapi menjadi ditulisnya dengan sanah hazan, dengan tahun kesedihan. Berarti menandakan apa? Rasulullah niku juga pernah bersedih, ngeten niku nggih. Nah, sedih niku diperbolehkan. Dan juga sebagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam, ketika putranya yaitu Yusuf yang paling disayangi, ngeten niku nggih, beliau akhirnya hilang, ngeten niku. Maka Nabi Yakub sampai menangis bersedih, bahkan sampai akhirnya nopo buta karena saking sering menangisnya nih. Nah, itulah ternyata nopo bersedih niku juga tidak apa-apa. Itu adalah si emosi kita masing-masing, dan kita juga mempunyai emosi sedih niku, tapi tidak masalah kalau sedih. Akan tetapi nopo cara kita untuk menyikapi hal tersebut, menyikapi ujian tersebut nggih. Nah, itulah yang membedakan nanti. Kalau kita dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, namun nopo kita malah semakin saya sholat niku kok Allah niku malah sering sekali menguji aku, ngeten niku nggih. Akhirnya nopo menyalahkan takdir, bahwa Allah niku tidak menyayangi aku dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang tidak diperbolehkan, ngeten niku nggih. Niku yang kedua. Yang ketiga adalah kalau Allah Ta'ala nggih menginginkan suatu kebaikan kepada kita semuanya, maka Allah Ta'ala akan
mempergunakan kita. Ngeten niku nggih. Nggih niku. Itu yang ketiga. Sekarang masuk ke yang keempat. Oke. Sekarang masuk keempat, bahwa kalau kita menjadi orang terbaik, menjadi hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka nopo di dalam hadis menjawab, suatu saat niku Nabi Muhammad niku pernah ditanya seorang Arab Badui, nggih, dados Arab pedalaman ngoten niku. Maka ditanya, apa Islam ada akhirnya? Ngoten niku. Maka Rasulullah bersabda, "Na'am." Maka Rasulullah menjawab, "Iya. May yuridillahu bihi khairan min arabi wa ajamin min arabin wa ajamin adkhalahu alaihim." Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, baik itu orang Arab maupun non Arab, maka akan dimasukkan dalam golongan tabi'in. Itulah generasi yang terhebat. Ngeten niku nggih. Dados dalam hadis niku disebutkan bahwa generasi emas Islam niku ada 4 niku. Sahabat, tabi'in, tabi'in niku. Dan kesini akhirnya nopo orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang kelima ini adalah yang keempat niki nopo bahwa kalau kita menginginkan kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka marilah kita mengikuti petunjuk dari para generasi terbaik itu. Nggih. Kalau kita pengen diri kita niku termasuk diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka kita meneladani Rasulullah, meneladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ngeten niku. Nggih. Terus dari apapun itu, dari kehidupan ini. Karena napa? Nggih. Sekarang niku umat Islam niku kan sudah terpecah-pecah ngeten niku nggih. Yang mana ada kelompok ini, kelompok itu dan lain sebagainya, banyak sekali. Bahkan itulah akhirnya napa? Nggih, ketika kita melihat realita nggih di Solo niku kemarin ada sebuah buku nggih, termasuk buku baru niku, Berebut Iman di Tanah Sunan nggih, ada judul bahwa Berebut Iman di Tanah Sunan. Itu adalah sebuah riset yang mana di Solo itu di tahun 1951 umat Kristen niku hanya 4%. Nggih, hanya 4%. Namun kesini sampailah 1995 niku umat Kristen di Solo niku mencapai 25%. Padahal nopo Solo niku termasuk kota para santri. Ngeten niku nggih. Banyak ustadz-ustadz di Solo. Akan tetapi ternyata nopo? Kenapa kok malah umat Kristen ini semakin hari, semakin tahun malah menjadi banyak daripada tahun-tahun yang lalu? Ngeten niku. Ya salah satunya adalah apa? Karena kita niku lebih fokus kepada kelompok kita masing-masing daripada kita meneladani generasi umat terdahulu. Nggih, dari kelompok ini fanatik ke sini, kelompok ini fanatik ke situ dan lain sebagainya. Padahal kita diperintahkan apa?
untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk generasi emas itu. Nggih. Nggih, ngeten niku. Terus napa perbedaan ini adalah sebuah hal wajar. Jangan sampai perbedaan yang ada ini malah memecah belah kita semuanya. Padahal dari sejak dulu nih para sahabat niku sudah banyak sekali perbedaan. Masalah fikih niku sudah biasa perbedaan. Namun sampai sekarang terkadang menjadi perdebatan yang panjang, tidak selesai-selesai. Akhirnya musuh-musuh Islam akhirnya banyak sekali yang sukses dalam menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Nah, inilah akhirnya tugas kita, bahwa kalau kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka marilah kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk dari Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in niku. Ngeten niku nggih. Niku yang keempat. Sampai jam pinten? 1 menit lagi nggih. Kula bacakan hadisnya ke yang kelima mohon. Nggih, terakhir, bahwa ketika kita diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yaj'al khalqahu hasanan." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka akhlaknya akan dibuat mulia. Ngaten nggih. Maka akhlaknya akan dibuat mulia. Nah, inilah juga sebagai kenapa Rasulullah diutus niku adalah sebagai untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Ngeten niku nggih. Inilah nggih niku dados napa akhlak kita niku menjadi sebuah kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nggih, mungkin niku mawon nggih, insyaallah ada 5 petunjuk dari Rasulullah. Apabila diri kita niku diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, bisa dari ilmu, bisa dari sering dapat musibah, ya niku nggih. Yang ketiga adalah kita sering dipakai. Yang keempat, mengikuti generasi terbaik. Yang kelima adalah dilihat dari akhlak kita niku. Itulah ciri-ciri kita niku mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Nggih, mungkin niku yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf nggih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.